Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Pada hari ini kita masuk pekerjaan teknik sipil 2, sebelumnya pekerjaan teknik sipil 1. Dalam hal ini, pekerjaan teknik sipil 2 kali ini adalah tentang pengembangan sumber daya air. Itu awal dari semua proses perkuliahan kita yang berhubungan dengan air. Dan saat ini adalah yang kita ikuti adalah mata kuliah hidrologi, hidrolika, bangunan air, irigasi. Adapun judul dari pekerjaan teknik sipil pada hari ini yaitu perhitungan probabilitas banjir. Adik-adik telah melihat di sini ada tabel yang hubungannya dengan hidrologi, hidrolika. Kalau kita masuk hidrolika, ini pun perlu ada data untuk frekuensi distribusi log person tipe 3. Data tersebut diambil 2011 sampai 2020. Walaupun 2020 belum terlaksana dengan sampai bulan Desember, tapi tidak salah ini hanya sebagai contoh. Lihat adik-adik sudah dicari, diringkaskan melalui Excel untuk log person tipe 3-nya. Oke, nanti dari data yang ini lanjut ke perhitungan selanjutnya. Perhitungannya yaitu perhitungan probabilitas ini kita masuk kepada mata kuliah hidrologi bisa dan kemudian hidrolika. Hidrolika ini juga bisa hidrolika dasar atau hidrolika. Ini masing-masing mungkin kelas mempunyai materi ini atau mata kuliah ini. Kemudian rumus yang telah kita gunakan sebelumnya yaitu beberapa persamaan, misalnya curah hujan rata-rata yang berdasarkan parameter statistik, kemudian standar deviasi, koefisien squeeze, pengukuran kurtosis, koefisien varians. Jadi nanti dari rumusan ini dimasukin data-data yang telah diberikan tadi yang di dalam tabel. Pada mata kuliah hidrologi ini nanti adik-adik bisa silahkan sesuaikan persamaan-persamaan dari data yang dari rumusan yang ada ini, khususnya nanti bidang hidrologinya koefisien variasi itu coba jelaskan dan uraikan. Oke? Kemudian data tadi kan data kemudian persamaan sudah ada, maka hasil dari pengukuran dispersi dari stasiun yang telah ada yaitu dapat ya pertama standar deviasinya, kemudian kedua koefisien variansnya, kemudian koefisien squeeze-nya dan koefisien kurtosis. Parameter statistiknya berbeda-beda hasilnya, standar deviasinya kalau 15, kemudian parameter hasil logaritmanya adalah 0,023. Dan untuk koefisien variansinya pun begitu juga sampai dengan kurtosis nilainya bisa adik-adik perhatikan, nanti boleh diulang kembali karena waktu terbatas. Pada log person tipe 3 ini rumusan tadi kan sudah ada. Dari mana dapatnya? Yaitu curah hujannya sudah direncanakan, curah hujan rata-ratanya sudah didapat, koefisien masing-masing sudah didapat, standar deviasi sudah didapat. Kemudian nanti adik-adik silahkan nanti uraikan probabilitas banjir pada sungai yang ada di salah satu daerah Anda setelah nanti diketahui di dalam tabel sudah ditampilkan curah hujan rencana dengan metode log person tipe 3. Oke, di sini ada beberapa periode yang adik-adik lihat, misalnya periode 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 sampai 100 tahun. Oke, standar deviasinya pun sudah dapat, koefisien squeeze sudah dapat, nilai kurtosisnya sudah ada, bisa dilihat selama periode 2 tahun sampai 100 tahun. Saya ulangi lagi, silakan nanti adik-adik uraikan probabilitas banjirnya sesuai di sungai adik-adik yang ada di daerah adik-adik.
Kemudian ada metode rasional. Dalam metode rasional ini ada rumusannya, debitnya adalah Q00278 CIA, di mana C itu koefisien pengalirannya sebesar 0,95, kemudian intensitas curah hujannya ini biasanya 0,4, terserah berapa sesuai dengan daerahnya. Luasannya diambil sekitar 13,61 hektar. Oke. Kita lanjut ya. Intensitas curah hujan. Pada intensitas curah hujan ini untuk mengetahui ya berapa besar waktu lamanya curah hujan, berapa besar mengetahui curah hujan maksimum dalam 24 jam. Oke, hasilnya dari intensitas hujan dari data-data yang ada sebesar 54,6522 mm per jam. Kesimpulan dari perhitungan intensitas curah hujan yang telah kita dapat tadi, maka dapat dilihat di dalam tabel perhitungan curah hujan periode 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Jadi di sini dapat 54,65 intensitas curah hujannya dalam 2 tahun. Oke. Debit banjirnya berapa besarnya periode ulang 2 tahun, maka kita masukkan dari rumusan yang ada, maka didapatlah debitnya 1,9644. Baiklah, tadi sudah diberitahukan ya. Adik-adik, kita masuk lagi. Setelah dapat debit, kita bisa merencanakan irigasi atau bangunan air bisa. Tapi untuk ini kita harus mengetahui juga garis kontur awal untuk pekerjaan, proyek atau kegiatan irigasi dan bangunan air. Kita harus mengetahui garis konturnya. Bagaimana caranya? Kita lihat. Kalau dilihat di sini ada nampak ya tampaknya, kemudian tampak dari atas, kemudian potongannya masing-masing kita hubungin. Lihat ya ada hubung-hubungannya. Misalnya paling tinggi di sini 40 ya, kemudian dari 40, 30, 20, 10 dan sebaliknya. Jadi kalau kita lihat dari tampak atas daerah kawasan kita atau das itu adalah sekitar seperti tampak ini aja ya, datar aja semua, tapi ini adalah gambaran potongannya. Jadi nampak ketinggiannya, perbedaan tingginya. Baiklah, untuk kelanjutan itu kita ingin mengetahui yang lanjut. Sekarang kita masuk ke perhitungan titik elevasi. Tadi sudah dapat konturnya, maka untuk menghitung titik elevasi caranya bagaimana? Kita harus mengetahui misalnya titik yang kita tinjau atau titik elevasi tanah aslinya itu adalah YQ, kemudian YA-nya itu adalah elevasi titik tinjau menuju kontur atas, kemudian YB-nya elevasi titik tinjau menuju kontur bawah. Kemudian XA-nya jarak antara kontur menuju ke kontur bawah, dari kontur atas menuju kontur bawah. Kemudian jarak XB itu jarak dari kontur atas tadi yang tinjau untuk YQ yang telah ditentukan menuju kontur bawah. Itulah hasil bukan hasil ya, untuk mencari YQ, yaitu titik elevasi tanah asli adalah YA kurang YB per XA dikali XB tambah YB. Oke. Hasilnya adalah kalau kita misalnya lihat tadi, kalau di dalam peta sebesar jarak satu ke satu titik itu 1 cm, itu mengatakan jarak lapangan. Misalnya kita identifikasikan ya ketetapan 1 banding berapa. Kalau ini 500, maka 1 cm di peta maka dapat 500 di lapangan. Kemudian tadi YA-nya elevasi titik tinjau itu yaitu elevasi bawah 36. Kita buat juga kena awal ya, XA-nya 0, XB-nya 0, kemiringannya 0, kemudian titik elevasi tanah aslinya 36 tetap. Maka untuk titik yang dari 0 ke 1 yang 1 meter, 500 meter jaraknya pada peta 1 cm, kita ambil misalnya 1 cm dari 36 ke 35. Kemudian XA-nya tetap jadi 500, XB-nya kita rencanakan 625, maka dihitung rumus yang ada. Untuk rumus kemiringan intensitas itu adalah ketinggian dibagi dengan panjang. Dengan panjang daripada daerah yang kita tinjau, yaitu I-nya misalnya kalau tadi 36,
dengan 35 kemiringannya 0,002. Titik elevasinya elevasi tanahnya berapa? 34,64. Itulah dia ya dari tabel yang didapat. Nanti di sini untuk irigasi misalnya bangunan air silahkan lanjutkan perhitungan titik elevasi untuk berikutnya. Misalnya kalau ini sampai sampai E4, yang lanjutnya kita E5 apa, nanti adik-adik rencanakan. Baiklah adik-adik, tadi kita sampai ya ke PSDA. Kemudian konsep-konsep pengendalian banjir itu apa saja? Kita lihat pengendalian banjir terbagi dua, yaitu metode struktur, metode non-struktur. Metode struktur itu apa saja? Kita lihat bangunan pengendalian banjir, kedua sistem perbaikan pengaturan. Pengendalian banjir itu apa saja? Bendung, kolam, pembuatan cek dam, menangkap penangkap sedimen, kemudian bangunan pengurangan kemiringan, retarding, pembuatan polder. Kemudian sistem perbaikan itu apa saja? Yaitu pengaturan pengaturan atau river improvement, perbaikan tanggul, sudetan, floodway, sistem drainase. Kemudian pengendalian banjir dari metode non-struktur itu apa saja? Yaitu pengelolaan das, pengaturan tata guna lahan, pengendalian erosi, pengembangan dan pengaturan daerah banjir, penanganan konstruksi darurat, kondisi darurat, peramalan dalam sistem peringatan banjir, law enforcement, penyuluhan pada masyarakat, kemudian asuransi masuk juga. Itu deh untuk PSDA konsep-konsep pengendalian banjir. Dan di sini nanti upaya apa yang dilakukan, pemberdayaan dan peningkatan termasuk peran stakeholder itu untuk pengembangan sumber daya airnya. Kemudian ada lagi desain, apa yang mesti didesain? Ini misalnya desain kita mau mendesain mendesain misalnya instalasi pengelolaan air. Jadi nanti di sini silahkan adik-adik ya mendesain penyediaan air minum itu apa aja. Ini kalau lihat tabung ini ya tabung air. Kemudian ini nampak, nanti bisa silahkan desain. Demikianlah akhir materi saya hari ini terhadap beberapa materi yang bisa dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.